Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan salam lestari. Perkenalkan, saya Muhammad Insan Rabdani. Saya berdiri di sini selain sebagai bagian dari kalian masyarakat penggiat wisata alam dan aktivitas luar ruangan. Saat ini saya menjadi bagian dari pengelola kawasan wisata alam pendakian Taman Nasional Kerinci Sebelah. Bulan lalu kita sama-sama mengetahui beberapa pengelola kawasan wisata alam pendakian menutup kawasannya dengan alasan pemulihan kawasan yang diakibatkan oleh sampah wisata. Kondisi ini anomali karena katanya wisata pendakian itu adalah salah satu aktivitas luar ruangan yang kerap dilakukan oleh pecinta alam. Dari kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, bagaimana ceritanya aktivitas yang dilakukan oleh pecinta alam justru memberi efek yang negatif terhadap alam. Anehnya, berdasarkan data pengelola kawasan wisata pendakian, lebih dari 50% pengunjung pendakian merupakan generasi muda yang tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Setidaknya setingkat SMA ataupun mahasiswa yang bisa dianggap dewasa dalam berpikir. Oleh sebab itu, dalam sesi ini mari bersama-sama kita akan membahas sejauh apa peranan dari kesadaran wisata kita, baik sebagai operator maupun wisatawan dari aktivitas wisata alam dalam mengupayakan wisata alam yang lestari dan berkelanjutan. Seperti yang sama-sama kita lihat dan ketahui, aktivitas wisata pada suatu wilayah memberikan efek yang besar, baik secara positif maupun negatif. Salah satu efek negatif yang krusial adalah permasalahan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata alam yang dilakukan. Permasalahan ini hadir didasari adanya perbedaan pandangan terkait pengelolaan sampah tersebut. Wisatawan memiliki pandangan bahwa pengelolaan sampah pada lokasi wisata adalah menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. Dalam wisata rekreasi, kondisi itu tentunya sudah lumrah bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pengelola wisata. Sedangkan pada wisata alam atau ekowisata, yang salah satu aktivitas utamanya adalah pendakian, terdapat pandangan bahwa kesadaran akan efek negatif aktivitas wisata menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu prinsip ekowisata adalah mengurangi dampak negatif berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta membangun kesadaran wisata dan lingkungan pada seluruh stakeholder ekowisata. Sedangkan dalam pedoman pengembangan ekowisata daerah menyatakan bahwa salah satu prinsip ekowisata adalah edukasi yang menekankan pada perubahan, persepsi dan kepedulian, tanggung jawab dan komitmen seluruh pihak terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Dari prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan wisata alam atau ekowisata adalah bentuk wisata yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh semua pihak terkait. Oleh karena itu, efek negatif yang hadir dari aktivitas wisata alam yang dalam pembahasan kali ini terfokus pada masalah sampah menjadi tanggung jawab semua pihak baik wisatawan maupun stakeholder lainnya. Perbedaan pandangan terkait sampah sebagai efek negatif wisata alam sebaiknya segera dicarikan solusi berupa kesadaran bersama seluruh stakeholder terkait. Pengelolaan sampah wisata alam secara terintegrasi antara wisatawan, pengelola kawasan, dan masyarakat sekitar menjadi solusi utama yang berdiri dalam fondasi kesadaran lingkungan serta tanggung jawab kelestarian. Dalam upaya memastikan aktivitas wisata alam pendakian berjalan sesuai prinsip-prinsipnya, pada tahun ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia meluncurkan modul SOP pengelolaan pendakian gunung di kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Modul ini berisi teknis dan strategi pengelolaan pendakian gunung sebagai aktivitas wisata alam yang wajib menjalankan prinsip-prinsipnya. Adapun intisari dari modul ini adalah dalam pengelolaan pendakian gunung, wisatawan, pengelola kawasan, serta pihak terkait diwajibkan melaksanakan SOP berupa 1. Penetapan kuota dan e-ticketing yang bertujuan membatasi beban tekanan negatif terhadap kawasan wisata berdasarkan daya dukung wisata. Yang kedua, manajemen jalur pendakian dan area perkemahan yang bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya. 3. Pengelolaan sampah yang bertujuan membangun kesadaran bersama dengan membangun sistem pengelolaan sampah terpadu yang dimulai dari wisatawan, pengelola kawasan, masyarakat, dan pengelolaan akhir yang bernilai manfaat ekonomi. Peningkatan kapasitas pengelola menjadi wajib yang bertujuan membentuk kekuatan pengelola kawasan wisata yang mendukung pengembangan wisata alam yang lestari dan berkelanjutan. 5. Edukasi pendaki dan peran serta masyarakat yang bertujuan memastikan wisatawan dan masyarakat memiliki peran yang sama dengan seluruh stakeholder.
dalam upaya membangun wisata alam yang lestari dan berkelanjutan yang memberi nilai ekonomi hijau. Strategi dan tahapan ini dibuat dalam upaya menjamin terciptanya wisata alam pendakian gunung yang lestari dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata. Konklusi dari pembahasan ini, sepertinya sudah saatnya saya, kalian, dan kita semua mulai menyadari dan memahami bahwa setiap sisi wisata alam yang lestari dan berkelanjutan itu ditopang oleh pelaksanaan hak dan kewajiban semua pihak terkait secara utuh dan profesional. Mari kita sepakati bersama bahwa wisata alam pendakian adalah jenis wisata yang bertanggung jawab dengan esensi kelestarian dan keberlanjutan, dimulai dengan kesadaran kolektif yang bertanggung jawab sesuai kapasitasnya dalam mengelola sampah wisata. Sekian dari saya, semoga pembicaraan kita kali ini dapat menjadikan kesadaran dan pemahaman kita lebih tinggi, disertai dengan komitmen bersama membangun wisata alam yang lestari dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata.